Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Pak. Hari ini kita kuliah tentang interpersonal skill ya, yang minggu Ya, lalu Pak. belum sempat kita laksanakan karena adanya berbagai kendala. Hadir cukup banyak ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini mengenai apa itu interpersonal skill dan apa itu kecerdasan-kecerdasan yang berhubungan dengan manusia. Oke, salah share nih. Share-nya yang mana ini? Oh ini. Iya. Ya, jadi interpersonal skill itu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami berbagai situasi sosial dimanapun mereka berada, serta menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan harapan orang lain yang merupakan interaksi dari individu dengan individu lainnya. Ya, ya kemudian bagaimana kita memiliki interpersonal skill yang baik? Nah, interpersonal skill ini masih sebagian dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi ini kita belajar dari sedikit atau satu dari sekian banyak macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Tentu dalam mata kuliah ini kita akan membahas nantinya bagaimana cara meningkatkan atau memiliki interpersonal skill yang baik di samping skill-skill yang lain ya. Tapi sebelum kita memahami apa itu interpersonal skill, maka kita juga harus sedikit atau tahu mengenai apa itu yang dimaksud dengan kecerdasan. Nah, jadi kecerdasan secara umum ini ada 5. Kecerdasan intelektual ya, atau hard skill ya. Kecerdasan emosional atau soft skill ya. Kecerdasan spiritual, kecerdasan adversitas, dan kecerdasan majmuk. Nah, kalau di era zaman dulu ya, ketika masih ya, era tahun 40-an begitu, kecerdasan itu hanya dipandang dari sisi kecerdasan intelektual saja, atau yang biasa disebut IQ ya, intelligent quotient ya. Kalau jadi dulu itu orang dipandang pandai kalau misalnya dia pinter secara matematika ya, pinter pelajarannya ya, pinter mengerjakan sesuatu hal yang ada di sekolah dan sebagainya. Sementara kepintaran-kepintaran yang lain belum dianggap atau belum dihargai sebagai bentuk kecerdasan. Nah, ini merupakan kecerdasan majmuk ya, kecerdasan alami manusia. Kita akan membahas dulu apa itu kecerdasan majmuk ya, yang paling bawah itu. Jadi konsep kecerdasan majmuk atau kecerdasan alami manusia ini pertama dirumuskan oleh Bapak Howard Gardner. Dia seorang psikolog ya dari Pennsylvania. Dia menyatakan bahwa kecerdasan alami manusia ini ada 8. Kinestetik, interpersonal, verbal, logis, kemudian naturalis, intrapersonal, kemudian visual, dan musikal. Nah, kita nanti akan belajar yang mana ini. Tentu tidak mungkin kita mempelajari semua atau mengasah semua kecerdasan di mata kuliah ini. Karena beberapa bentuk kecerdasan sudah diambil alih dalam bentuk mata kuliah yang lain ya, seperti misalnya kecerdasan logis ya, Anda mengasahnya dengan hal-hal yang bersifat logis atau matematis dan sebagainya. Ya, jadi kalau diilustrasikan kira-kira seperti ini ya.
ada interpersonal, people smart, ya. Kemudian kalau verbal linguistik ya word smart, kecerdasan menulis, mengarang, berbicara dan sebagainya. Kemudian ada logic, ya, natur, self atau intra. Kemudian ada visual, spasial dan musik. Jadi yang disebut cerdas itu, ya, di samping memang suatu gift dari Yang Maha Kuasa, tapi juga bisa dilatih, ya, dilatih terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan, ya. Kalau dilatih berulang-ulang, maka dia akan menjadi kebiasaan atau habit. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan memunculkan yang namanya kreativitas, ya. Sehingga apa? Ujung-ujungnya adalah dengan kebiasaan yang baik tadi disertai dengan kreativitas, maka problem solving atau pemecahan masalah apabila dia menemui masalah akan bisa dilakukan. Nah, inilah perlunya kita melakukan suatu latihan yang terus-menerus supaya terbentuk menjadi perilaku, ya. Suatu misal, kita tidak terbiasa untuk kuliah tepat waktu, ya. Maka kita harus latih terus-menerus, ya. Setiap ada kuliah, ya kita tepat waktu, ya. Tadi saya jam 8 sudah di depan, ya. Di depan laptop, jam 8 kurang 5 menit. Ternyata belum dibuka, ya. Jam 8 kurang 5 menit, ya, jam 8 tepat, hostnya sudah dibuka. Saya menunggu mahasiswa, masih ada 5, 6, ya. Sampai sekarang ya lumayan, sampai jam 8.15. Ya. Mungkin bisa kita upgrade lagi kebiasaan tepat waktu tadi. Kalau sekarang mulai jam 8.15, nanti minggu depan mulai dari jam 8 lebih 10, ya. Minggu depannya lagi jam 8 lebih 5 dan akhirnya jam 8 tepat sampai seterusnya, ya. Sampai mata kuliah ini ujian UAS. Nah, ini namanya latihan. Ya. Kecerdasan kita ini tidak terkait dengan kondisi fisik, ya. Kondisi fisik tidak terkait dengan kondisi otak dan tidak terkait dengan hasil tes-tes terstandar, ya. Tapi terkait dengan kemampuan menemukan tempat yang tepat dan bermanfaat. Nah, suatu misal di sebelah ini ada gambarnya siapa ini? Ada yang tahu? Ya. Seorang musisi, ya, Beethoven, ya. Beliau itu di puncak karirnya malah kehilangan pendengarannya, tapi justru semakin produktif, ya, sehingga menghasilkan suatu musik-musik yang sangat berkualitas. Kemudian bawahnya Thomas Alva Edison. Nah, waktu kecil dia dianggap bodoh oleh gurunya, dianggap tidak bisa mengikuti pelajarannya, tetapi ibunya paham bahwa mungkin pendekatan sekolah dari Thomas Alva Edison bukan seperti pada sekolah pada umumnya, sehingga dia dikeluarkan dari sekolah dan dididik sendiri oleh ibunya. Dan akhirnya apa? Dia menjadi seorang penemu yang hebat, ya. Artinya apa? Artinya kecerdasan itu tidak semata-mata langsung bisa diputuskan, ya, gitu, ya. Bisa saja dia tidak pintar di matematika, tapi dia bisa pintar di bidang hal-hal yang berkaitan dengan musik misalnya, atau mungkin berkaitan dengan natural, sesuatu yang natural. Dia peka terhadap empati, ya. Kalau ada orangnya, temannya cerita, dia mendengarkan dengan baik, memberi saran dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk bagian dari kecerdasan. Nah, bagaimana kita menemukan kecerdasan kita, ya? Nah, maka kita harus mencari cara, ya. Nah, ini ada kemampuan, harus tahu jati diri kita ini cocoknya di mana. Kemudian kalau kemampuan sudah ditemukan, maka kita harus cari tempat yang tepat juga. Harus mencari tempat yang tepat supaya kecerdasan yang kita miliki bisa berkembang lebih baik. Sehingga kondisi akhir terbaiknya adalah gaya belajarnya yang spesifik, ya. Kemudian profesi yang memiliki atau yang cocok dengan kepribadiannya.
Suatu misal, kalau Anda suka matematika misalnya, Anda sudah benar suka ya. Biasanya menemukannya mudah ya. Cari dulu kesukaannya. Nah, suka dulu. Suka yang mana ini? Oh, saya nggak suka matematika. Saya suka mengarang misalnya. Oh ya bagus. Mengarang berarti mungkin dia kecerdasannya di bidang verbal atau linguistik. Nah, cocok sekolah untuk di bidang bahasa misalnya. Bekerjanya di bidang yang berkaitan dengan apa yang dia senangi seperti itu, sehingga akan memberikan suatu manfaat yang cukup besar bagi profesi yang dia tekuni. Baik, kita lihat satu-satu ya. Kecerdasan kinestetik. Nah ini kalau ada mungkin saudara Anda ya yang suka lari-lari, suka salto dan sebagainya, nah bisa saja dia memiliki kecerdasan kinestetik ya. Kepekaan kontrol, gerak motorik dan keseimbangan ya. Ya, dia kemampuannya mengolah objek, respon dan refleks misalnya. Dia cepat banget kalau belajar, misalnya belajar bela diri dia cepat, belajar senam dia cepat menyerap ilmunya. Nah, kondisi akhir terbaiknya apa? Ya bolehlah dia jadi olahraga, kemudian penari ya, aktor atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan profesi-profesi yang banyak gerak begitu. Kemudian kecerdasan interpersonal ya. Nah, kecerdasan interpersonal ini komponen intinya adalah kepekaan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi dan keinginan orang lain. Orangnya sabar misalnya ya, dia mendengarkan temannya kalau cerita dengan dengan penuh perhatian, kemudian memberikan solusi terhadap masalah yang dipunyai oleh temannya, kemudian supel misalnya ya, nah seperti itu ya. Nah, kecerdasan antar personal. Nah, ini kondisi akhir terbaiknya ya, dia bisa jadi negosiator, bisa menjadi politikus, bisa menjadi mungkin dosen atau guru ya, bisa menjadi konsultan di bidang psikologi dan sebagainya. Itu. Kemudian kecerdasan verbal atau linguistik. Nah, ini kepekaan pada bunyi, struktur, fungsi kata dan makna. Nah, kalau misalnya ada yang cerewet gitu ya, banyak omong, jangan dibilang temennya langsung ih cerewet banget sih. Belum tentu dia cerewet mungkin untuk menyampaikan komponen intinya seperti itu ya. Tetapi apabila diarahkan dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang banyak bicara tapi terarah. Misalnya dia menjadi orator ya, ahli politik, penyiar radio ya, dan sebagainya. Intinya adalah kondisi pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kesukaan dia tadi ya, yang banyak membaca, menulis, berdiskusi, berdebat dan sebagainya. Kemudian ada juga kecerdasan logis atau matematis. Nah, ini suka dengan angka, ya, suka dengan pola, numeris ya atau numerik. Ya. Karena matematika itu kan juga berpola ya. Kemudian bisa mengolah alur pemikiran yang panjang ya. Kemampuan menalar, memecahkan masalah. Nah, ini cocok ini kalau jadi programmer ya, jadi developer misalnya, atau ilmuwan ya, guru dan sebagainya. Gitu. Ya makanya kalau Anda nggak suka matematika, mau masuk ke teknik informatika ya agak sulit ya, karena di situ mata kuliah matematikanya cukup banyak. Karena matematika memang digunakan untuk pemrograman ya di bidang informatika. Ya kecuali kalau Anda ingin membuat program yang tidak ada algoritma tertentu ya, misalnya sistem informasi akademik, sistem informasi dan sebagainya. Seperti itu. Tapi itu pun juga kadang-kala diperlukan juga algoritma-algoritma yang berkaitan dengan matematika. Kemudian kecerdasan naturalis, ini anaknya atau orang yang suka mengamati ya, mengamati lingkungan gitu ya. Ada sesuatu di lingkungan
dia amati, dia teliti dengan baik begitu ya, seperti itu. Maka ini kalau dibiasakan terus-menerus menemukan tempat yang tepat ya, dibiasakan terus, artinya minatnya atau kesukaannya dilatih, kemudian sekolahnya juga di bidang biologi misalnya, di bidang naturalis, maka kondisi terakhirnya dia bisa saja menjadi dokter ya, ahli biologi ya, atau jurnalis, tapi jurnalis yang berhubungan dengan alam ya, seperti itu. Kemudian kecerdasan intrapersonal ini memahami perasaan sendiri dan membedakan emosi, jadi dia bisa mengenali diri sendiri, kemampuan intuitif, motivasi diri, sensitif, penyendiri. Nah, ini kondisi terbaiknya adalah menjadi penasehat ya, konselor ya, atau advisor atau konsultan ya, atau psikoterapis atau pemimpin agama ya. Kemudian kecerdasan visual spasial, ini suka dengan yang namanya gambar ya, sesuatu yang bersifat visual ya. Visual itu melihat, spasial itu ruang ya, ruang melihat sesuatu gitu ya. Dia suka melihat keindahan, peka terhadap apa itu bentuk-bentuk objek-objek tertentu gitu ya. Ini cocok jadi apa ini? Kalau di ilmu komputer ya dia cocok jadi UI UX ya, desainer ya. User interface ya, dia bisa mendesain tampilan tampilan untuk programnya ya, interface-nya seperti itu. Atau mungkin jadi front end programmer ya, dia mendesain tampilan dari sistem yang dia buat. Kemudian ada juga kecerdasan musikal, ini peka terhadap musik ya. Kalau ada alat musik dia bisa memainkan berbagai macam jenis alat musik atau beberapa alat musik tanpa ada yang ngajari ya, karena memang perasaannya peka ini ya. Coba kalau misalnya dari mahasiswa di sini mungkin ada yang senang musik, maka biasanya nggak ada yang ngajarin, tapi dia tahu ya, oh ini nadanya seperti ini ya. Kalau lagu seperti ini, begitu dia menghadapi di alat musik atau misalnya organ atau piano, dia bisa memainkan sendiri ya, tanpa harus melihat not. Kenapa? Karena dia rasakan ya, dia merasakan, oh habis ini nada ini ya, habis ini nada ini dan seterusnya. Kondisi terbaik terakhirnya adalah penyanyi, pencipta lagu atau pemain musik gitu ya. Ya, jadi itulah macam-macam kecerdasan yang masing-masing kita tidak boleh saling meremehkan ya. Kita nggak boleh mengatakan bahwa oh dia cuma pemusik, bukan cuma, memang dia hebat di bidang musik ya kecerdasannya itu. Jadi yang pintar matematika nggak boleh meremehkan yang pintar gambar, begitu juga yang pintar menggambar juga nggak boleh meremehkan yang pintar musik dan sebagainya seperti itu. Nah, ini ada tipsnya ini, bagaimana menemukan dan mengasah kecerdasan majemuk. Nah, temukan dahulu ya, memang ini proses menemukan ini agak susah ya, agak sulit gitu ya, tapi mungkin Anda bisa banyak melakukan tes-tes sederhana ya. Kalau dari saya sih mungkin lebih mudah mengatakan suka apa ini ya, suka apa dulu ini, seperti itu. Cocoknya di mana ya, seperti itu. Ya, kemudian kita membahas mengenai soft skill dan hard skill. Sebelum ke soft skill dan hard skill, maka kita harus tahu dulu apa itu kecerdasan emosi ya, atau emotional quotient. Ya, jadi Pak Daniel Goleman tahun 2000 ini menyimpulkan kecerdasan emosi atau EQ itu menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi. Sementara IQ hanya 20% saja. Gitu. Jadi kalau dalam hidup ya atau dalam institusi ya, IQ sangat menentukan ya, lebih banyak berperan ya, itu 80%. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tentu kita nggak pingin ya
Anda pintar di bidang programming, dibutuhkan oleh perusahaan. Anda sudah bekerja dalam perusahaan sendiri itu. Ya. Anda jadi programmer yang ahli gitu. Tapi Anda suka meremehkan teman, susah diajak bekerja sama, ya, susah untuk berkomunikasi dan sebagainya. Maka ya lama-lama kepintaran Anda pun akan digeser oleh orang yang mungkin pinternya di bawah Anda, tapi lebih pinter dalam hal kecerdasan emosinya. Kenapa? Karena kalau kepintaran itu bisa dilatih, ya, cenderung bisa dilatih lebih cepat, ya. Sementara kalau EQ itu perlu latihan yang terus-menerus gitu. Orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran secara optimal. Ya. Sebaliknya, orang yang kecerdasan emosinya buruk tidak mampu menggunakan otak dan IQ dengan optimal. Nah, ini pentingnya kita mengasah kecerdasan emosi, ya. Kalau IQ kita mengasahnya dengan belajar, ya, belajar di perkuliahan, mengerjakan tugas dan sebagainya, menyelesaikan problem solving yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kuliah dan sebagainya, itu untuk melatih EQ. Tapi ketika Anda berhubungan dengan orang lain, ya, maka itu lebih banyak komponen melatih EQ, ya, emotional quotient itu. Ya, jadi secara detail kemampuan mengendalikan hal-hal negatif, ya. Apa itu negatif? Ya, misalnya marah, ragu-ragu, kurang percaya diri, ya. Kemudian memusatkan perhatian pada hal positif, yaitu percaya diri dan keharmonisan dengan orang-orang di sekitar. Wah, kalau begitu nggak boleh marah dong, Pak, nggak boleh ragu, dan nggak boleh kurang percaya diri. Ya, sebetulnya marah, ragu-ragu, kurang percaya diri, itu hal yang lumrah, ya, hal yang wajar, ya, wajar kepada setiap orang. Tetapi bagaimana kita mengendalikan hal-hal tersebut itu yang penting begitu. Apa yang terjadi kalau kita marah? Maka ketika kita marah, maka ya logika kita akan tertutup, ya. Kita tidak akan berpikir dengan jernih, ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan mengambil keputusan di saat kondisi marah, gitu, ya. Seperti itu. Nah, dalam dunia kerja, EQ itu juga penting sekali, ya. Karena lebih banyak menggunakan analitis, ya, dan perasaan, ya, untuk memiliki EQ yang tinggi, ya. Nah, apa artinya pinter tapi kalau tidak bisa berhubungan dengan orang lain, ya, gitu. Begitu juga Anda, ya, yang nanti jadi profesi programmer atau ahli di bidang komputer, ya, kita paham lah, ya, karakteristik dari mahasiswa-mahasiswa yang di bidang teknik atau di bidang informatika itu biasanya pendiam, tidak banyak omong, ya, kemudian pelit bicara istilahnya, ya, karena dia sudah pusing dengan tugas-tugasnya, dengan materi kuliahnya dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, itu menjadi suatu hal yang biasa, ya. Tapi jangan sampai kita melupakan hubungan baik dengan orang lain, hubungan dan bersikap baik dengan orang lain, ya. Kemudian IQ bersifat tetap, sementara EQ dapat berubah sehingga bisa dibentuk dan dipelajari. Jadi memang untuk mengasah EQ ya terus-menerus, ya. Berlatih sabar itu kan nggak ada habisnya, ya, nggak ada selesainya, ya. Terus saja berlatih, nggak masalah, ya, terus. Ya memang karena hidup ya seperti itu, ya. Latihan untuk berbuat baik terus-menerus. Ya, ini mirip menurut Pak Henry Weisner, penggunaan emosi secara cerdas, kemudian mengendalikan berbagai parameter seperti pengendalian diri, inisiatif, empati, inspirasi, dan kemampuan kerjasama. EI tidak selalu berlaku manis dan baik, ya, nggak mesti, ya. Dalam artian begini,
nggak mesti harus senyum terus, nggak boleh marah, ya sesekali marah boleh. Kalau misalnya Anda menjadi pemimpin di suatu tim misalnya, kalau memang tim Anda atau salah satu anak buah Anda berbuat kesalahan, ya marah dalam tanda kutip ya. Marah itu ya bersikap tegas ya. Apa yang harus dilakukan, terus untuk menghukum sesuai dengan kesalahannya, ya itu yang harus dilakukan. Gitu. Jadi nggak mesti harus berlaku manis dan baik, nggak mesti ya. Melihat kondisi. Nah, kemampuan untuk melihat kondisi inilah yang harus terus diasah. Kemudian kemampuan menangani emosi dan membina hubungan dengan orang lain, ya ini sesuatu yang dapat dipelajari hal seperti ini. Contohnya ya melalui mata kuliah ini ya di samping dengan Anda mungkin membaca artikel di yang lain atau ikut pelatihan-pelatihan hal-hal yang berkaitan dengan manner dan sebagainya, itu dalam rangka melatih emotional quotient. Bahkan dalam kehidupan kampus sendiri pun juga itu sebagai ajang melatih IQ juga. Suatu misal Anda aktif di suatu UKM, aktif di suatu HNJ ya, seperti itu. Anda berlatih bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman Anda seorganisasi. Ketika Anda ditunjuk atau diberi amanah untuk menjadi ketua pelaksana suatu kegiatan, ya, maka Anda pun berlatih bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana mengorganisir semuanya ya, mengorganisir waktu, mengorganisir tugas ya, membagi tugas antara kuliah dan kerjaan organisasi atau mengorganisir mengenai hubungan dengan teman-teman dan sebagainya. Ya, pemimpin dengan kompetensi yang berhubungan dengan EI lebih efektif daripada pemimpin yang tidak memiliki kompetensi tersebut. Nah, inilah ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah keteladanan. Nah, berarti apa ini? Memberi contoh ya, memberi contoh yang baik terhadap anak buah. Nah, itu ada yang sampai bilang seperti itu. Terus nggak pinter ngomong ya nggak apa-apa jadi pemimpin. Tapi kalau memberikan keteladanan kepada anak buah, maka itu pasti akan dipatuhi. Ya, seperti itu. Ya memang itu nanti kita bicara mengenai leadership ya, mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Survei mengindikasikan bahwa mayoritas sumber daya manusia yakin bahwa EI adalah prediktor yang lebih baik untuk kesuksesan hidup termasuk prestasi kerja. Nah ini penelitian ini memang hal-hal yang berkaitan dengan EQ ini penelitian yang cukup panjang ya. Jadi para ahli psikolog ini bahkan sampai mengamati perilaku anak yang objek penelitiannya itu dari dia mulai umur batita ya sampai dengan umur 20. Jadi diamati. Ternyata mereka memang yakin, para peneliti itu yakin bahwa EI atau emotional intelligence adalah prediktor yang bagus. Ya. Pemimpin dapat gagal karena masalah kecerdasan emosi ya, terlalu otoriter, terlalu ambisius, konflik dengan manajemen dan sebagainya. Nah, kita balik lagi ke hard skill dan soft skill. Ya, apa itu soft skill dan apa itu hard skill? Hard skill adalah keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang karena keahliannya. Ya. Suatu misal kalau dia dokter, ya maka dia skillnya ya bisa mengobati dengan baik, ya, bisa memberi resep, bisa mendiagnosa, bisa menyuntik dengan standar yang ada. Begitu juga kalau programmer atau ahli di bidang komputer, maka hard skill-nya adalah dia bisa melakukan apa yang sesuai tuntutan dari profesi tersebut begitu. Kalau soft skill adalah lebih banyak kehubungannya ke orang lain ya dan diri sendiri. Nah, apa itu soft skill? Nah, pada mata kuliah kita ini nanti tentu perkuliahannya lebih banyak yang berhubungan dengan soft skill ya, mengenai bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kenapa kok mata kuliah ini penting? Ya, karena Anda kan tidak hidup sendiri ya, nantinya ya. Anda pasti nanti hidup berhubungan dengan orang lain. Dengan orang lain pun juga dengan orang lain yang bekerja atau yang di luar pekerjaan atau bahkan mungkin
mungkin di masyarakat yang lebih luas. Seperti itu. Nah, apa yang akan kita pelajari? Soft skill-nya, keterampilan soft skill ya, keterampilan komunikasi, verbal dan non-verbal, kemudian kepemimpinan atau leadership, bagaimana kita bisa berusaha menjadi pemimpin yang baik, kemudian skill apa lagi, negosiasi, bagaimana kita negosiasi ya, kemudian kerjasama tim, creative thinking, ya, critical thinking, dan problem solving. Nah, inilah soft skill yang harus kita miliki ya, karena suatu saat nanti akan berguna gitu. Ya, ada pertanyaan? Oh ya, ada tugas ini ya. Ya, nanti lihat di assignment saja Google Classroom. Ya. Oh, sudah 27 ini. Pesertanya ada 33 ya, kalau tidak salah. Oh, 31. Baik, silakan kalau ada yang bertanya atau misalnya melalui chat juga boleh ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, materinya sudah saya upload di Google Classroom. Kemudian ada assignment juga, silakan dipelajari ya, dipelajari dan dikerjakan assignment-nya. Karena nanti penilaian dari mata kuliah ini diantaranya adalah tugas. Nah, tugas itu diperoleh dari assignment. Jadi saya tidak menerima pengumpulan tugas melalui email ya, karena saya akan report ya, ngeceknya ya. Kalau ada Google Classroom kan sudah tertata dengan baik ya, Anda bisa upload di fitur di assignment tersebut begitu, sehingga saya lebih mudah untuk memeriksa dan memberikan nilai. Kemudian UTS dan UAS jangan lupa ya, mengerjakan sesuai dengan instruksi. Kemarin itu banyak yang mengerjakan tidak sesuai instruksi ya, harusnya dikirimkan di sini malah dikirimkan di sini misalnya. Nah, itu yang kadang terselip begitu ya. Kemudian absensi. Nah, jangan lupa absen dengan mengisi komentar ya. Ini sudah tadi saya lihat sudah ada sekitar 10 ya presensinya, 10 mahasiswa. Oh, 16 ya, 16 yang sudah melakukan presensi gitu. Ya, kemudian yang menarik semester lalu adalah banyak yang tidak, absensinya itu tidak, sangat kurang ya. Saya juga heran ini, sering ikut tapi kok absensinya kecil ya, apa dia lupa dan sebagainya ya. Ini tolong jangan lupa ya untuk absensi. Ini bagian dari interpersonal skill juga ya. Ya, kemudian tugas juga dikerjakan tepat waktu, bagian dari interpersonal skill juga ini. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, Pak, ya. Saya ingin bertanya mengenai tugasnya itu salah satu topiknya salah satu atau gimana ya Pak? Semua. Ya, itu kan sebetulnya tips ya. Ya. Bagaimana ini, mana tugasnya? Meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu gimana tips Anda misalnya? Mengasah kecerdasan tips Anda. Ya, ini kalau jadi satu lembar ya mungkin cukup 1 atau 2 lembar saja. Nggak banyak ya. Kemudian mengatur marah atau bagaimana ya. Agama atau psikologi. Nah, kalau dalam agama yang muslim misalnya diajarkan untuk kalau kamu marah suruh ngapain? Duduk ya. Kalau duduk nggak bisa, tidur ya, seperti itu. Nah, ini contoh saja. Mungkin Anda bisa rumuskan lebih baik dalam tulisan itu. Pak, mohon maaf Pak, ingin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Pak, untuk ini sih Pak, mata kuliah yang lain Pak, soalnya ada beberapa yang belum ada dosennya gitu Pak. Mohon maaf Pak. Oh, mata kuliah apa ya? Kalau ini saya kan kelas D ya Pak, kelas lain di Kecerdasan buatan intelijen. ya? Oh, kecerdasan buatan ikut ke Pak Irianto. Itu nanti akan dialihkan ke sana.
Oh, berarti di kelas Pak Herianto aja ya, Pak? Iya, kan jadwalnya sama. Dan saya sudah koordinasi dengan Pak Irianto, beliau sudah bersedia. Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada, silakan diaktifkan kameranya. Wow, ini ada 2 page ini ya. Mari kita berfoto bersama. Satu, dua, tiga ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.